Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video ini kami akan menjelaskan program Java. Nah, kelompok kami beranggotakan Andri Susanto, Alfi Auliasari, Nitalia, Raihan Al-Hudaibi, Rabiatul Adawiyah, Redi Ibrahim, dan Selvi Melani. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan runtutannya dari nomor 1 sampai 10. Untuk program Java ini sendiri, itu diawali dengan package yang dituliskan sesuai nama project yang telah ditentukan. Kemudian kita diharuskan mengimport java.util.scanner atau bintang untuk mendeklarasikan input yang akan dimasukkan seperti yang saya blok ini. Nah, kemudian mengenai program nomor 1 ini, saya akan menjelaskan dari awal, yakni dari input masukkan jumlah baris. Nah, sistem out.print ini menggunakan java util.scanner untuk menginputkan masukan dari pengguna. Agar lebih bisa dipahami, saya akan menjalankan programnya. Lalu di program ini akan tertuliskan masukan jumlah baris, ini dihasilkan oleh sistem out.print. Kita masukkan misalnya 5. Nah, maka program akan menghasilkan hasil seperti ini. Alur programnya adalah program mengeksekusi sistem out.print, kemudian A ini adalah variabel integer yang akan didefinisikan sebagai angka jumlah baris. Dalam hal ini akan menggunakan variabel input untuk memasukkan nilainya. Kemudian next integer untuk mendefinisikan suatu nilai integer. Kemudian program nomor 1 ini menggunakan for bersarang, yakni terdapat for di dalam for yang dimana for luar ini, Anda bisa lihat pada screen, for luar ini berfungsi sebagai spasi untuk menurunkan nilai pertama dari baris yang akan diturunkan seperti ini. Nah, bisa lihat di sini 54321 ini didapatkan dari for dalam, yakni for integer j sama dengan i. Nah, nilai j ini diambil dari nilai i yang dapat dari nilai yang dimasukkan oleh user. Kemudian nilai j dalam hal ini 5, apabila lebih besar sama dengan 1, maka akan terus mengulang program, kemudian mendekrementkan atau menurunkan program sampai hasilnya tidak memenuhi kondisi ini. Kemudian setelah itu akan terus menuliskan angka yang telah ditentukan, J ini. Begitu juga dengan for setelah sistem out.println ini. Sistem out.println ini berfungsi sebagai spasi antar line. Jadi setelah for ini dituliskan untuk menuliskan 54321, maka akan dimunculkan sistem out dan println untuk membuatnya ke bawah. Begitu tadi program nomor 1. Berikutnya soal nomor 2 akan disampaikan oleh saudari Selvi Melani. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Saya akan menjelaskan dimulai dari sistem out dan masukkan baris. Masukkan baris yang akan kita tentukan berapa. Baris sama dengan input.next integer. For integer i sama dengan baris, i lebih dari sama dengan 1, dan increment i min. Di bawahnya adalah for integer k sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti dimulai dari angka 1. K kurang dari sama dengan i. Dan K plus. Sistem out print K berarti proses yang kita akan proseskan adalah for integer K ini yang akan kita proseskan nantinya. Contohnya I sama dengan ada sama dengan 5, berarti 5 dari sama dengan 1 memenuhi proses atau tidak. Dan di sini kita contohin dulu ya teman-teman. Kita run dulu.
masukkan baris. Contohnya 5. Enter. Nah, jadi angkanya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan akan dikuranginya sesuai dengan proses yang telah dilakukan. Dan terakhir, kita menggunakan sistem outPrint ln. Berarti proses yang telah kita gunakan tadi telah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Alfi Auliasari. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Dimulai dari sistem outprint, masukkan angka yang ingin Anda input. I sama dengan input dot next integer. Di sini saya menggunakan 2 for. For yang pertama yaitu integer A sama dengan 1. A kurang dari sama dengan I dengan di increment A++. For yang kedua yaitu integer B sama dengan 1. B kurang dari sama dengan A dengan di increment B++. Sistem outprint A+, yaitu untuk mengeluarkan hasil A. Sebagai contoh, mari putaran. Masukkan angka. Di sini saya akan masukkan angka 5 sebagai contoh. Mengapa hasilnya ada spasi? Karena kita menggunakan spasi pada tanda petik 2 atas. Nah, sistem outprint ln di sini untuk mengeluarkan hasil akhir program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Natasha. Pada soal keempat Java, di sini saya menggunakan 2 for. Pada for yang pertama, terlebih dahulu kita definisikan nilai 1 dengan variabel i bertipe data integer. Kemudian i kurang sama dengan 5 ditentukan untuk kondisi yang akan kita gunakan, yaitu kurang sama dengan 5. Kemudian diinkrementkan. Pada for yang kedua, berfungsi untuk menuliskan angka, sehingga menjadi terurut. Dari angka 5, yaitu J sama dengan 5, sampai angka 1, hingga tersisa angka 5 itu sendiri. Bisa dilihat pada program ini. Untuk baris yang pertama, dari angka 5, variabel J bertipe data integer, mengambil nilai dari i yang di atas atau pada for yang sebelumnya. Jadi setiap perulangan akan didekrementkan ketika masuk pada for yang kedua. Jika for kedua sudah berakhir, maka for yang pertama akan menuliskan atau mengoutputkan sistem outprint dalam kurung J ini, dan sistem outprint ini digunakan untuk mengeluarkan atau menghasilkan output. Beginilah hasilnya. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rabiatul Adawiyah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang nomor 5. Nah, kita hanya perlu membuat proyek seperti biasa, namun dalam hal ini kita hanya menggunakan proyek Java terlebih dahulu. Nah, untuk mengeluarkan output dalam Java ialah dengan menggunakan perintah sistem outprint. Nah, seperti ini. Nah, sistem outprint ini untuk menampilkan output secara horizontal. Nah, sedangkan sistem outprint ini untuk menampilkan output secara vertikal. Nah, kita dalam hal ini kami sebagai penulis laporan menggunakan konsol input dan menggunakan scanner. Nah, karena kami menggunakan scanner, jadi kita membutuhkan import. Untuk diimport menggunakan import Java Util Scanner seperti ini. Nah, dapat Anda lihat sendiri.
Nah, kemudian kita hanya perlu menuliskan perintah scanner input sama dengan new scanner dalam kurung sistem in. Nah, lalu jangan lupa semikolon di belakang di akhir perintah. Nah, kemudian ini disebut header program lah ya. Ini disebut header program. Nah, lalu kita hanya perlu menuliskan perintah for. Nah, dengan tipe data integer. Nih, integer. Nah, dengan kondisi i kurang dari sama dengan n. Nah, sebelum itu saya ingin kembali melanjutkan tentang header tadi ya. Nah, di sini saya memasukkan integer n itu untuk mendeklarasi variabelnya, lalu dengan integer c itu saya tetapkan sebagai 0. Nah, lalu jangan lupa memasukkan sistem out print dengan memasukkan bilangan, lalu n sama dengan input next in. Nah, di sini saya memasukkan fungsi for. Nah, for integer i sama dengan 1 dengan mengondisikan i kurang dari sama dengan n. Nah, lalu kita incrementkan. Nah, kemudian masukkan perintah for dengan integer j sama dengan 1 dikondisikan dengan kondisikan itu j kurang dari sama dengan i. Nah, dengan kondisi j-nya itu kita incrementkan. Nah, setelah ini saat kita mengerannya, misalkan kita masukkan bilangan sesuai seperti soal itu, kita memasukkan berapa ini? 15 ya. Inputnya itu 15, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Sesuai dengan fungsi for yang telah kita input tadi. Nah, mungkin untuk penjelasan nomor 5 cukup sampai di sini saja. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, Andri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6 dan nomor 7. Untuk program kali ini menggunakan dua jenis, yaitu segitiga atas yang ada di sini dan segitiga bagian bawah. Untuk yang pertama kita akan jelaskan dari in A. In A berfungsi untuk menginput nilai yang diisikan oleh user. Di sini saya jelaskan sistem of print dalam kurung nilai. Ketika user mengisi nilai tersebut akan berpindah ke dalam sini. Kemudian akan dilanjutkan program for sama dengan dalam kurung in 1 sama dengan 1. Di sini i jika lebih kecil dari a, dia akan integer. Kemudian untuk program kedua, for in j sama dengan 1. Jika nilai j lebih kecil dari i, maka j akan integer. Kemudian output akan terkeluar sistem out print dan kurung j dan ada tanda petik. Kenapa petik ini kosong? Karena petik ini berfungsi untuk memberikan jarak. Kemudian kita masuk bagian segitiga bagian bawah. Di sini programnya tidak jauh beda dengan program yang pada di atas. Tetapi di sini for in i sama dengan a dikurang 1. Maknanya setiap nilai ini akan dikurangi 1, 1, 1, 1. Jika i lebih besar dari 1, maka i akan diskriminasikan. Kemudian pada program for keempat, in j sama dengan 1, j lebih kecil dari i, maka j akan bertambah. Kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 7. Oke, untuk nomor 7 tidak jauh berbeda dengan nomor 6, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan banyak. Jika pada program nomor 6 sebelumnya menggunakan angka, di sini menggunakan tanda bintang. Programnya tidak jauh berbeda dengan program nomor 2-nya. For in i sama dengan 1, i
lebih kecil dari A sama semikolon I integer. Kemudian untuk J, for in J sama dengan 1, semikolon J lebih kecil dari sama dengan dari I, J integer. Lalu sistem operate akan menggunakan nada bintang. Kemudian program segitiga bagian bawahnya, for in I sama dengan A, semikolon I lebih besar daripada 1, maka I akan description. Kemudian for in J sama dengan 1, semikolon J lebih kecil dari I, maka J akan integer. Berikut adalah contoh hasil yang telah akan keluar ketika di sini kita masukkan nilai 6. Kemudian akan menggunakan sistem output seperti di sini. Oke, sekian penjelasan nomor 6 dan 7. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan kemudian akan dijelaskan oleh saudara Raihan. Terima kasih atas penyampaian dari saudara yang sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan soal nomor 8. Nah, seperti yang kita lihat pada output nomor 8, kita disuruh membuat segitiga siku-siku dengan garis miring ke arah kiri yang bermula dari angka 1. Nah, kita langsung ke search code-nya. Nah, bisa kita lihat kita menggunakan perulangan for dan menggunakan satu for dengan dua fungsi for di dalamnya. Nah, yang pertama kita variabelkan integer I sama dengan 1. Lalu kita integer I-nya kurang lebih dari sama dengan variabel A decrement I plus plus. Lalu di dalam sebuah for ini kita menambahkan kurung kurawal untuk membuat dua fungsi for. Yang pertama for untuk membuat spasi atau space dari ujung output yang satu paling atas. Untuk membuat spasinya kita menggunakan integer J sama dengan I, lalu J kurang lebih dari A dan decrement J plus plus. Dan untuk sistem outprint-nya kita masukkan dengan kosong agar dia membuat spasi dan tidak terlihat oleh kita. Kalau kita menambahkan bintang maka dia akan membentuk bintang output-nya. Nah, lanjut selain di dalam for ini juga masih ada for yang kedua, yaitu for untuk menampilkan datanya, yaitu integer J masih sama dengan integer J sama dengan 1 dengan J kurang lebih daripada integer I dan decrement J plus plus, maka dengan sistem out print J agar datanya bisa terlihat seperti output yang kita lihat pada awal tadi. Lalu lanjut ke nomor 9. Nah, seperti yang kita lihat pada nomor 9, kita disuruh membuat segitiga siku-siku terbalik dengan garis miring mengarah ke arah sebelah kiri. Dengan hitungan pertamanya adalah 1. Nah, di sini juga kita sama menggunakan seperti pada program sebelumnya, yaitu menggunakan perulangan for dengan dua perulangan di dalamnya. Nah, pada for yang pertama kita menggunakan integer I sama dengan 5, integer I lebih besar sama dengan 1 dan integer I decrement minus minus. Dan kita bisa membuka kurung kurawal untuk mengisi dua fungsi for lagi agar bisa membentuk seperti pada outputnya. Nah, yang pertama untuk for spasinya. For untuk spasi kita bisa menggunakan integer J sama dengan I, lalu integer J kurang lebih dari sama dengan 5, lalu decrement J plus plus. Dengan sistem outprint kosong. Lalu kita bisa melanjutkan dengan for integer J sama dengan 1 dan J kurang lebih dari sama dengan integer I, lalu decrement J plus plus. Dengan sistem outprint J untuk menampilkan hasil datanya agar terlihat oleh user.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada nomor 8 dan 9. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Reddy, untuk melanjutkan nomor 10. Baik, terima kasih kepada Saudara Raihan. Berikutnya saya akan menjelaskan nomor soal 10. Soal kali ini memang lebih kompleks dari soal-soal sebelumnya, karena di sini kita akan menggunakan perulangan for, kemudian diisi dengan kondisi, dan kita harus mengetahui dulu pola apa yang digunakan dalam soal nomor 10 ini. Langsung saja kita praktekkan agar bisa mempermudah penonton agar paham bagaimana jalannya program ini. Oke, masukkan A. Nilai A ini adalah nilai awal dari perulangan yang akan dilakukan. Misalkan kita masukkan angka 1. Angka 1 ini merupakan angka ganjil. Dan angka 5. Jadi ini akan mengulang 5 kali. Nah, mengapa bisa seperti ini? Di sini kita harus memahami dulu polanya. Dan polanya adalah, ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, untuk tiap baris itu kondisinya berbeda-beda. Apabila kondisinya baris tersebut berangka ganjil, maka akan menuliskan strip terlebih dahulu sebelum A. Nah, jadi angka genap akan menuliskan A terlebih dahulu di sini, kemudian baris yang ganjil akan menuliskan strip di sini. Lalu bagaimana caranya? Baik, kita langsung saja ke source code-nya. Nah, ini dimulai dari perulangan for integer x. Kita deklarasikan variabel x di sini. Variabel x mengikuti angka yang dimasukkan oleh user, ya. Ini variabel A di sini. Masukkan nilai A. Kemudian nilai X ini akan dibandingkan dengan B. Apakah masih kurang dari sama dengan B? B dalam hal ini kita masukkan 5. Kemudian jikalau sudah memenuhi kondisi tersebut, maka akan memproses hal yang ada di dalam sini, for ini. Nah, for yang luar ini untuk menentukan baris keberapa, berapa baris yang akan dibuat. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita menuliskan angka 5 pada masukan B. Kemudian angka awal tadi adalah 1. Angka X ini adalah 1. Kemudian X dibandingkan atau dibuat kondisi apabila X modulus 2, apa yang artinya sisa bagi dari 1 dibagi 2 sama dengan 0 dan bukan merupakan nilai A dan B, maka akan memproses perulangan seperti berikut. Nah, kemudian integer I akan dideklarasikan. Ini merupakan integer baru, yang artinya kita menggunakan angka sebagai tolak ukur untuk menentukan ganjil genapnya suatu bilangan, suatu baris, ya. Kemudian fungsi for ini akan mengulang dari angka 1 sampai angka 5, karena kondisinya kurang dari sama dengan 5, maka perulangan tersebut atau kondisi tersebut akan terpenuhi dan akan mengerjakan proses di dalamnya. Lalu apabila angka yang di dalam sini itu adalah 1 maka atau ganjil, maka akan menuliskan tidak sama dengan 0, artinya terdapat sisa bagi, yakni angkanya genap. Jadi akan dituliskan terlebih dahulu angka yang genap ini menjadi A. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka akan menuliskan strip. Jadi kalau tidak genap ya ganjil. Nah, di sini mengapa ini A? Karena
ini merupakan baris kedua kolom pertama ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini akan menuliskan 1 di sini. Karena barisnya genap. Kita permudah saja. Kondisi ini, program ini menuliskan berdasarkan kondisi apakah dia ganjil atau genap. Jadi untuk mempermudahnya kita harus mengetahui polanya terlebih dahulu. Barulah kemudian kita menentukan for selanjutnya. Agar mudah diketahui mana ganjil mana genap, kita akan mengganti jikalau nilai ganjil maka akan menuliskan angka ganjil ya. Maka akan menuliskan I di sini. Kita akan mulai ulang. Nah, apabila di sini ganjil, maka akan menuliskan angka ganjil. Sedangkan jikalau genap, maka akan menuliskan strip di sini. Justru sebaliknya, kita akan menuliskan A pada angka ganjil dan menuliskan angka pada angka yang genap ya. Seperti ini. Tuh, di sini terdapat angka 2 dan 4. Ini angka yang angka genap yang dikondisikan pada program for ini. Sedangkan kalau ganjil akan ditulis dengan huruf yang seperti ini. Nah, mengapa 2 ini saja yang berubah? Karena kita mengubah pada kondisi baris yang genap. X apabila dibagi 2 tidak akan menghasilkan hasil bagi, sisa bagi. Sedangkan kalau ganjil ini, dia memenuhi kondisi yang ini. Nah, jadi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, sedangkan untuk baris yang ganjil, dia akan mengeksekusi program yang seperti ini. Mengapa bisa ganjil? Karena nilai X akan dibandingkan dengan 0 ya. Jika X modulus 2 tidak sama dengan 0, artinya terdapat sisa bagi dari hasil modulus itu, dari hasil pembagian itu. Jadi akan memasukkan nilai ganjil menjadi nilai ganjil menjadi strip di sini. Nah, justru yang di dalamnya kebalikannya. Maka nilai genaplah yang akan menjadi A, seperti itu. Baik, untuk mempermudah, saya akan menggantinya menjadi angka ya. Ini variabel I. Saran ulang. Nah, akan terjadi seperti ini. Pada baris ketiga, ini baris yang ganjil. Maka isinya itu, jikalau 1, dia akan mengeksekusi yang ini, yang garis. Sedangkan kalau nilainya genap, maka akan menghasilkan A di sini. Nilai genap itu seperti 2 dan 4 kan? Jadi di sini A. Jadilah programnya seperti ini. Nah, di sini terdapat pengecualian lagi. Dan apabila kondisi di atas tidak memenuhi, maka akan menuliskan garis-garis-garis sampai 5 di sini. Kenapa yang baris awal dan akhir tidak ditulis? Karena ini dikecualikan pada kondisi yang di sini. Terkecuali A dan B. A dan B itu adalah variabel untuk inputan dari user. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang soal nomor 1 sampai dengan 10 menggunakan bahasa Java.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.